Ingat ya, untuk literasi juga diperlukan ketelitian. Tapi kalau memang kamu udah langsung dapet jawabannya, mendingan langsung kamu jawab aja deh. Gimana nih, cerita-cerita dong pengalaman kamu kemarin setelah udah melaksanakan UTBK. Buat bantuin juga nih teman-teman kamu yang nanti mau ujian di gelombang kedua. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Oke, sekarang nih buat teman-teman yang pada UTBK 2023, gimana kalian ujiannya kemarin? Susah atau gampang nih soal-soalnya? Kali ini kakak mau ngejelasin literasi bahasa Inggris. Ada beberapa teman-teman yang dapet soalnya susah-susah banget ya. Tapi ada juga yang enjoy banget saat ngerjain soal-soal literasi bahasa Inggris. Bahkan katanya malah gampang. Ada juga yang dapat teksnya itu panjang, tapi ada juga yang dapat teksnya tuh singkat-singkat. Intinya kalau untuk literasi yang paling pertama, kamu tuh lihat dulu tipe soalnya. Itu tuh ngebicarain tentang apa, ngomongin tentang apa. Oke, untuk soal yang pertama, ini sebenarnya soal yang paling gampang nih. Kalau dia nanya refers to, berarti apa sih yang ditanya? Nih, si there-nya. Ya, jadi untuk tipe soal yang pertama itu nanya there itu ngomongin siapa sebenarnya. There-nya itu ditujukan ke siapa. Ingat ya, untuk literasi juga diperlukan ketelitian. Tapi kalau memang kamu udah langsung dapet jawabannya, mendingan langsung kamu jawab aja deh. Gimana nih, cerita-cerita dong pengalaman kamu kemarin setelah udah melaksanakan UTBK. Buat bantuin juga nih teman-teman kamu yang nanti mau ujian di gelombang kedua. Kalau misalkan lihat di sini untuk tipe soal there, kita lihat kata yang sudah digaris bawahi ya. Kata yang digaris bawahi there-nya itu di sini nih. Di sini juga gampang aja sebenarnya. Kita lihat satu kalimatnya. Now prosecutors have a difficult task. Prove the teens were murdered when their bodies were never found. Nah, jadi si there-nya ini kira-kira tertujunya ke siapa? Ya, ke si teens-nya ya. Bukan ke prosecutors. Hati-hati, ada juga yang pakai metodenya nggak usah dibaca semua kalimatnya, tapi dia langsung lompat aja. Udahlah, ambil yang paling depan gitu. Hati-hati, itu bisa jadi jebakan. Mendingan kamu baca satu kalimat penuh. Kalau misalkan kalimatnya panjang gimana kak? Ya udah, pahamin aja setiap kalimatnya. Terus kamu kunci tuh kalimat there di kalimat itu membicarakan tentang apa. Baru cocokkan dengan pernyataan pada kalimatnya. Jadi seperti itu. Kalau kayak gini, the word there in underline word refers to, ya udah refers to refers ke si teens-nya ini. Nah, jadi kalau yang lain udah jelas-jelas salah. Bukan persecutors ya, udah jelas-jelas salah. Jadi jawabannya yang A. Gampang kan? Kalau kamu sebenarnya udah tahu tipe-tipe soalnya, kamu bisa memahami dengan lebih dalam apa yang dimaksud pada soal itu, kemudian kamu lihatlah yang ada di bacaannya. Kadang-kadang ada juga soal-soal yang tersirat tuh, gak sepenuhnya ada di bacaan, tetapi mirip-mirip dikit. Apa yang diomongin di bacaan, kamu harus tahu, gitu. Kalau untuk tipe-tipe soal ide pokok, sepertinya udah ada ya di video-video sebelumnya mengenai bocoran soal literasi bahasa Inggris ataupun pembahasan soal literasi bahasa Inggris. Kamu bisa cek tuh di video-video GP Media sebelumnya. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar.
Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, untuk tipe soal yang kedua, ini nih yang suka tersirat-tersirat itu. Jadi untuk tipe yang kedua, what can be inferred from the passage about the New Jersey case? Oke, invert di sini itu menunjukkan kesimpulan. Simpulan dari bacaannya itu ngomongin apa? Dari kasusnya New Jersey case ini ya. Langsung aja deh, sebelum kamu itu baca dari awal sampai akhir nanti kelamaan, mendingan kamu langsung aja lihat ke opsi-opsinya. Sekarang kita langsung aja lihat ke opsinya. Nah, di sini nih lihat opsinya ya. The convicts need to find a good lawyer. Nah, kira-kira di bacaan itu ada yang ngomongin convicts dan lawyer nggak sih? Nah, di sini nih, kalau di sini Washington best lawyer. Nah, di sini ya, Washington best lawyer. Nah, who runs a website chronicles nobody's murder. Ini ngomongin pengacaranya bukan tertuju pada si convicts. Convicts ini tuh si terdakwa atau pelaku. Jadi katanya pelakunya ini butuh pengacara yang bagus kata dia. Tapi ini nggak ngomongin itu. Ini malah pengacaranya itu dia ngasih tahu bahwa dia itu mengelola website ini dan abis itu dia itu ngasih tahu bahwa ini adalah kasus di mana pembunuhan yang tidak ada tubuhnya. Nih, nobody's murders. Ya udah, berarti kita tahu bahwa ini nggak ngomongin tentang si convicts-nya atau si pelakunya yang membutuhkan pengacara yang bagus. Jadi bukan. Kemudian untuk opsi B-nya, the prosecutors have not enough evidence. Kata-kata prosecutors udah ada di kata garis bawah ini ya. Prosecutors itu adalah jaksa. Jadi prosecutorsnya di sini udah bilang bahwa the prosecutor have a difficult task. Dia itu punya tugas yang susah, tugas yang sulit. Tugas yang sulitnya apa sih? Prove the teens were murdered when their bodies were never found. Jadi ngasih tahu bahwa si jaksanya ini tuh punya tugas yang susah karena dia harus ngebuktiin bahwa para remaja ini dibunuh tapi tuh nggak ada tubuhnya gitu. Nggak ada, mereka tuh tidak menemukan bukti tubuhnya ada. Gimana caranya kalau ini adalah kasus pembunuhan tapi tubuhnya sendiri nggak ada. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kesulitannya. Evidence berarti mengacu pada tubuhnya, bodies-nya ini. Kalau dilihat dari keseluruhan, ini pasti ngomongin tentang bodies, terus murder case, ya kan? Terus ngomongin ini evidence nih. Di sini udah dijelasin bahwa the bodies were incinerated, destroying any evidence. Berarti udah dibakar habis dan udah gak ada sama sekali buktinya. Ya kan? Terus di sini juga ini ngomong without bodies lagi. Berarti nggak ada tubuhnya. Ini ngomongin the critical piece of evidence. Di sini juga ngomongin evidence, ya kan? Selanjutnya ngomongin nobody's murder ya di sini ya. Ya kalau udah murder di sini juga dibilangin the body can tell you how the murder occurred. Nah, ini ngomongin juga tentang bodinya juga, tubuhnya dia. Ya kan, tubuh yang sudah dibunuhnya itu gak ada. Ya udah, berarti ini udah jelas-jelas kesimpulan yang tepat dari keseluruhan isi bacaan bahwa the prosecutor have not enough evidence gitu. Sedangkan ini, kalau ini the case needs to be closed, bahwa kasusnya harus segera ditutup. Kalau nggak ada tubuhnya udahlah tutup aja. Terus masa dibiarin gitu aja sih? Ya enggak kan? Ya udah, berarti bukan. Terus ini juga the murderer will never be put on trial. Katanya pelaku pembunuhannya itu dia sama sekali tidak diadili. Jadi nggak dia apa-apain gitu. Dia udah biarin aja berkeliaran. Udah jelas-jelas bukan ya, harus diadili dong. Udah jelas-jelas dia melakukan pembunuhan. Kemudian di opsi berikutnya, the discovery of the body has confirmed who the killer is.
Katanya dia itu tuh dari tubuh yang sudah dibunuh itu udah mengkonfirmasi siapa pembunuhnya. Lah, ini tubuhnya aja nggak ada, evidence aja nggak ada. Gimana cara dia konfirmasinya? Nah ini Lia. Nah ini dia yang menyebabkan kasus di New Jersey ini cukup panjang dan cukup sulit untuk menyelesaikannya. Oke, berarti jawabannya yang mana? Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nah inilah yang sebenarnya tuh suka ada yang tersirat-tersirat seperti itu asal kamu teliti dalam mencari dan memahami bacaannya. Jadi Kak, sebenarnya yang buat aku susah dalam bahasa Inggris itu adalah pemahaman bahasa Inggrisnya sendiri. Nah jadi buat teman-teman yang masih kesusahan nih untuk memahami bacaan bahasa Inggris, mendingan mulai deh kamu latih dan kamu cari tahu nih kata-kata yang kira-kira sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal. Sehingga pada saat kamu nanti mengerjakan akan lebih enjoy dan lebih mudah mengerjakannya. Sekarang untuk TP yang ketiga ini mengacu pada isi bacaan, tapi dilihat aja ya soalnya tuh ngomongin apa. When was the murder of 5 New York teenagers solved? Dia nanya kapan sih sebenarnya kasus pembunuhan 5 remaja ini itu dapat diselesaikan gitu ya. Di sini di kalimat pertamanya dia itu udah mengatakan the disappearance of 5 New York teenagers in 1978 after tracking leads for 32 years. Awalnya dia itu menghilang dulu ya di tahun 1978. Jadi kalian hati-hati ya kalau kalian langsung menjawab 1978. Terus ngomong di sini after tracking leads. Berarti setelah akhirnya dicari tahu selama berapa lama? 32 tahun. Tuh. Jadi setelah dicari tahu selama 32 tahun baru akhirnya solve. Akhirnya terselesaikan kasusnya. Berarti kita harus jumlahin dulu nih 1978 ditambah 32. Jadi kamu jangan jawabnya 1978 aja. Kalau itu udah jelas-jelas salah. Karena 1978 itu baru disappearance-nya of 5 New York teenager. Nah, nih ya. Ini tuh masih baru hilangnya aja. Jadi hilangnya itu pada tahun 1978, ya kan? Kemudian tracking leads. Nah, kemudian baru dicarinya itu selama 32 tahun. Jadi baru setelah 32 tahun itu akhirnya baru solve, akhirnya dapat terpecahkan. Berarti kita harus menjumlahkan 1978-nya tambah 32. Oke, ini langsung aja ya. Tuh. Jadi langsung ketahuan. Nah, kemudian di kalimat berikutnya dia bilang 2 men were arrested on March 22. Nah, ini sebenarnya ada 2 orang laki-laki yang itu ketangkap di tanggal 22 Maret. Itu maksudnya. Jadi, kalau misalkan kamu jawabnya itu 1978 salah. Tapi kalau kamu bilangnya jawab yang Maret doang, itu salah. Karena ini Maretnya 2011, sedangkan tahunnya tadi udah kita hitung 2010. Berarti jawaban yang tepat yang ini 2010. Terus kalau misalkan kamu juga jawab when the body was found, nah kan udah jelas tadi di bacaan ini dia bilang bahwa tubuhnya itu never found, tidak pernah ditemukan. Jadi nggak akan selesai dong kasusnya kalau misalkan tubuhnya nggak ditemukan. Makanya inilah yang disebut sebagai tersiratnya itu. Kamu harus benar-benar teliti untuk menjawab soal. Jangan sampai kamu terkecoh sama bacaan ataupun angka yang ada. Pergunakan waktu sebaik-baiknya karena kamu cuma dikasih waktu selama 30 menit untuk menjawab 20 soal. Jadi jangan sampai juga terlalu kamu fokusin menjawab atau mencari tahu bacaan dan artinya satu persatu sampai kamu kehabisan waktu. Semangat ya buat kalian para pejuang PTN. Setelah ini kakak akan ngasih satu contoh soal, masih teks yang sama, tapi pertanyaannya rada sedikit beda. Nah, coba kamu jawab soal latihannya. Nanti kamu kasih tahu aja di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Kalian harus perbanyak latihan soalnya. Dengan cara kalian memperbanyak latihan soal, kalian akan lebih mudah untuk menjawab soal-soal pada saat nanti UTBK. Semangat untuk para pejuang UTBK dan semoga aja kamu dapat skor tinggi di UTBK nanti. Bahkan kamu bisa lolos di PTN-PTN favorit kalian semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!